Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-72, 73 dan 74 yang masih lagi menerangkan tentang perbuatan tercela Ahlul Kitab. Sebelum ini telah diterangkan tentang perbuatan tercela Ahlul Kitab, yaitu melakukan penyesatan terhadap manusia, dan lebih khusus lagi adalah terhadap orang-orang yang telah beriman. Mereka sangat berkeinginan sekali, suka mereka apabila orang-orang beriman keluar dari keimanan mereka, atau lebih tegas dikatakan mereka akan lebih suka kalau orang-orang Islam itu keluar dari agama Islam. Mereka sangat dengki sekali kepada agama Islam. Mereka tahu agama Islam sebagai agama yang benar. Mereka tahu agama mereka itu adalah agama yang salah. Tetapi karena kedengkian mereka, maka mereka melakukan apa saja, sehingga perbuatan yang tercela pun bagi mereka sudah tidak tercela lagi. Termasuklah seperti yang akan kita terangkan dalam pembahasan ini, yaitu sehinggalah mereka menempuh tipu muslihat untuk menyesatkan orang-orang yang telah beriman. Dan cara-cara yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini bukan hanya berlaku pada masa dahulu, tetapi juga berlaku sampai ke hari ini dan sampai ke hari akhirat. Sebagaimana kita ketahui, ramai dari kalangan orientalis, yaitu orang-orang yang belajar tentang agama Islam. Mereka ini bukan beragama Islam, tapi mereka belajar agama Islam. Kemudian setelah berapa lama mereka belajar agama Islam, kemudian mereka menyatakan diri mereka memeluk Islam. Bahkan mereka memeluk Islam di Mekah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Tetapi tidak berapa lama mereka kembali keluar dari agama Islam. Tujuannya adalah untuk meragu-ragukan umat Islam. Nah, ini adalah tipu muslihat yang mereka lakukan dari dahulu hingga sekarang. Maka melalui ayat Al-Quran yang merupakan bimbingan bagi hidup kita, jangan sampai tertipu dan terpedaya dengan cara-cara keji yang mereka lakukan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirah la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ay yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Allah berfirman, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab, dan telah berkata satu golongan dari ahlul kitab. Siapa yang telah berkata? Segolongan dari ahlul kitab. Kepada siapa? Kepada sebahagian lagi dari kalangan ahlul kitab juga. Jadi perkataan ini dari sebahagian mereka ke sebahagian yang lain. Maka dalam tafsir nanti kita sebut mereka menasihati sesama mereka, yang sebenarnya adalah berupa tipu daya, tipu muslihat untuk meragu-ragukan umat Islam, yaitu dengan cara aminu, berimanlah kamu, kata yang sebahagian kepada yang sebahagian lagi, billadzi unzila 'alal ladzina amanu, kepada yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Berimanlah kamu, percayalah kamu kepada apa-apa yang diturunkan kepada orang beriman. Apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman? Al-Quran. Percayalah kamu kepada Al-Quran atau kebenaran, yaitu agama Islam sebagai agama yang benar. Percayalah kamu kepada agama Islam. Wajhan nahar, permulaan siang. Beriman kamu di permulaan siang saja. Wakfuru akhirah, dan kafirlah kamu di akhirnya. Maknanya pagi hari kamu beriman, tapi nanti petang hari, sore hari kamu kembali kafir. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali. Mudah-mudahan orang beriman itu kembali kepada kekufuran. Nah, ini cara yang mereka lakukan. Kemudian nasihat mereka sesama mereka juga, wala tu'minu, dan janganlah kamu percaya illa kecuali liman, kepada sesiapa yang tabi'a dinakum, mengikuti agamamu. Jangan kamu percaya kepada orang-orang Islam itu. Kalau kamu mau percaya, percayalah kepada orang-orang Yahudi saja. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Karena kaitannya di sini adalah dengan agama, maka maksudnya sesungguhnya agama Allah itulah agama yang sebenarnya. Ayyu'ta ahadum mithla ma utitum, jangan kamu percaya salah seorang telah menerima seperti apa yang kamu terima. Au yuhajjukum 'inda rabbikum, dan jangan kamu percaya bahwasanya ada yang bisa mengalahkan alasanmu di sisi Tuhanmu. Qul, katakanlah, innal fadla, sesungguhnya karunia, biyadillah, di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah memberikannya kepada sesiapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatih, Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu may yasha, sesiapa yang dia kehendaki untuk diberikan kepadanya rahmat. Wallahu, dan Allah dzul fadlil azim, memiliki karunia yang agung atau yang besar.
Kita lihat kembali terjemahan dari awal ayat. Terjemahan ini adalah untuk membantu kita supaya kita lebih dekat lagi dengan makna yang lebih dalam melalui tafsiran nantinya. Dan telah berkata satu golongan dari ahlul kitab kepada segolongan lagi dari kalangan mereka juga, berimanlah kamu kepada yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada permulaan siang, dan kafirlah kamu pada akhirnya atau pada petang atau sore harinya. Mudah-mudahan mereka orang-orang beriman itu kembali kepada kekufuran. Dan janganlah kamu percaya kecuali kepada sesiapa yang mengikuti agamamu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, atau sesungguhnya agama Allah itulah agama yang sebenarnya, atau agama yang sebenarnya adalah agama Allah. Petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Jangan percaya apabila salah seorang menerima seperti apa yang kamu terima. Jangan percaya bahwasanya mereka memiliki hujjah, memiliki alasan yang bisa mengalahkanmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah sesungguhnya karunia di tangan Allah yang Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu masih lagi menerangkan tentang kedengkian ahlul kitab kepada orang-orang beriman, yang mana kedengkian itu nampak sekali melalui cara yang mereka lakukan untuk menipu dan memperdaya umat Islam, yaitu dengan cara mereka menampakkan diri sebagai orang-orang beriman, tetapi setelah itu mereka keluar. Tujuannya adalah untuk meragu-ragukan orang-orang beriman, supaya orang-orang beriman menjadi ragu-ragu terhadap kebenaran yang telah mereka terima. Ini ahlul kitab, mereka ini pandai tulis baca, mereka ini sudah pernah menerima kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, kemudian mereka masuk Islam. Kemudian mereka ini pula setelah masuk Islam keluar Islam, pasti mungkin tak ada yang mungkin ada yang tak beres ini. Nah, mereka ingin keraguan yang seperti itu. Keraguan yang seperti itu muncul dengan usaha yang mereka lakukan itu. Jadi mereka berusaha dengan masuk dan keluar, mudah-mudahan orang-orang Islam itu ragu terhadap kebenaran agama Islam. Tetapi apakah usaha mereka itu berhasil? Tidak. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman, apabila mereka telah beriman dahulu pada masa Rasulullah, mereka beriman dengan pengetahuan. Mereka tahu betul siapa Rasulullah. Mereka tahu betul Al-Quran yang Rasulullah sampaikan. Maka usaha mereka itu sia-sia, tidak mendatangkan hasil. Maka semakin dengkilah mereka kepada umat Islam. Tapi pada hari ini ada di antara umat Islam yang menjadi ragu-ragu. Apa sebab? Sebab keimanan mereka pada hari ini tidak seperti keimanan para sahabat pada masa dahulu. Keimanan para sahabat masa dahulu kuat, kokoh. Sementara yang pada hari ini bisa dibeli dengan harta, bisa dibeli dengan beasiswa, bisa dibeli dengan jabatan, bisa dibeli dengan gaji yang besar, dengan bantuan dari luar negeri. Akhirnya mereka menjadi ragu-ragu, bahkan ada yang keluar dari agama Islam. Nah, jadi menjadi penting bagi kita untuk membahaskan ayat-ayat seperti ini, supaya fakta atau realita yang ada di hadapan kita pada hari ini dapat kita
hadapi dengan baik, sehingga kita menjadi bijaksana demi menjaga akidah kita, akidah keluarga kita, dan akidah masyarakat dan umat kita. Fakta ini Allah yang menerangkan, menjelaskan, bermakna fakta ini memang ada, bukan dongengan, bukan hayalan, bukan tuduhan. Ini memang betul ada. Ada dulu di Indonesia ini orang orientalis yang kerjanya hanya menghimpunkan pengetahuan tentang, menghimpunkan informasi tentang umat Islam di Indonesia ini, tapi tujuannya lah untuk memecah belah umat Islam di Indonesia ini. Ini ditugaskan oleh Belanda dahulu, penjajah di Indonesia ini. Nah, dan dia bergabung bersama umat Islam, mengkaji Islam, menulis buku tentang Islam, bahkan sampai kononnya dia memeluk Islam, tapi pada akhirnya dia keluar lagi dari Islam. Nah, ini jelas bahwasanya yang Allah terangkan ini ada. Maka kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Kadang-kadang bercakap lebih pandai pula dari kita lagi, lebih pandai. Dipujinya kita 5 kali, tapi setelah itu dengan pujian tersebut dikeluarkannya kita dari agama kita. Maka berhati-hati, khususnya mereka yang terus terang sebagai orientalis. Orientalis maknanya orang-orang barat yang tidak beragama Islam tapi belajar keislaman, belajar agama Islam. Bahkan mereka pun hafal Quran, hafal hadis, mereka pakar bahasa Arab. Bahkan ada kamus hadis Nabi yang menulis kamus tersebut Mu'jam li alfazil hadis, bagaimana cara mencari hadis. Itu yang menulisnya adalah orang Kristen, orang orientalis. Lihat apa kaitannya, kepercayaannya dengan hadis-hadis Nabi, karena berkepentingan dengan hadis Nabi. Maka menjadi lebih penting bagi kita untuk membahaskan ayat-ayat ini, supaya kita mengetahui jurus-jurus yang dipakai oleh musuh yang nampaknya menguntungkan tetapi rupanya merugikan. Mereka adalah musuh yang mencoba untuk mengalahkan kita, yaitu dengan mengeluarkan kita dari agama kita. Maka kita mesti memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi mereka. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dengan sangat terang sekali. Mulai dari surah Al-Baqarah telah kita terangkan, walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu tidak akan rela sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Wah, terang itu. Apalagi tafsirannya yang lain, tak ada tafsirannya lagi yang lain tuh. Tak perlu ditafsirkan, diterjemahkan saja itu sudah cukup terang dan jelas. Maka kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Sebelum ini kita terangkan mereka masuk dengan berbagai macam cara. Sekarang ini banyak mereka masuk adalah melalui hiburan dan melalui olahraga, kemudian melalui penerbitan-penerbitan. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat Quran yang kita pelajari ini, maka semakin banyak bekal kita untuk menghadapi mereka. Allah berfirman, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, dan telah berkata satu golongan dari ahlul kitab kepada satu golongan lagi sebagai nasihat menasihati di antara mereka. Tapi tujuannya adalah untuk mengeluarkan umat Islam dari agama Islam. Caranya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Percayalah atau berimanlah kepada yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman? Sudah kita sebut tadi Al-Quran. Tapi mereka tak mau menyebut perkataan Al-Quran, itu tak mau menyebut. Apa sebab mereka tak mau menyebut perkataan Al-Quran? Karena kedengkian. Biasanya orang yang dengki itu, dengki kepada seseorang, dia tak mau menyebut nama orang tuh.
Tuh orang yang depan rumah tuh. Nah, dia tak mau menyebut nama tetangganya di depan rumah itu, tapi dia sebut tuh orang yang depan rumah itu. Nah, ini orang yang dengki. Begitu juga dalam ayat ini. Percayalah kamu dengan apa yang diturunkan kepada orang beriman itu. Semestinya kalau mereka memang betul-betul jujur, mereka akan mengatakan, percayalah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu. Tapi mereka tak mau, nampak sekali kedengkian mereka. Ini yang berfirman Allah. Nah, ketika Allah berfirman, Allah menampakkan seperti apa kedengkian mereka itu. Hebat ayat Al-Quran ini. Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Wajahan nahar, pada permulaan siang. Tak disebut di sini awalan nahar, tidak. Kalau akhirnya disebut akhirahu, akhirnya. Karena biasanya lawan akhir itu adalah awal akhir. Tapi tidak pula disebut di sini awalan nahar, tapi wajahan nahar, wajah muka. Mengapa ditafsirkan kepada permulaan siang? Sebab permulaan siang, pagi itu adalah yang pertama kali kita hadapi. Apabila kita bangun, maka yang pertama kali kita hadapi dari waktu ini adalah pagi. Nah, yang pertama kali dihadapi, hadap muka. Maka disebutlah muka itu, yaitu yang kita hadapi pertama kali. Nah, disebutlah wajahan nahar, permulaan, karena dialah yang pertama kali dihadapi. Yang dimaksudkan adalah pagi, permulaan siang. Maka disebutlah wajahan nahar. Jadi siang hari sampai nanti dengan terbenamnya matahari akhirnya, maka mereka gunakan betul setiap hari itu, yaitu dengan cara di permulaan siang beriman, di akhir siang kafir. Jadi faktor waktu itu mereka manfaatkan dengan menyusun strategi, yaitu beriman di pagi hari, permulaan siang, kafir di petang hari, sore hari. Umpamanya kalau mereka menyusun strategi, umpamanya ini satu hari. Kalau mereka menyusun strategi umpamanya untuk mengeluarkan umat Islam dari agama Islam itu 10 tahun, dalam masa 10 tahun mereka akan keluarkan umat Islam dari agama Islam, maka 2-3 tahun pertama mereka itu baik sekali dengan kita, dibantu, ditolong, diperhatikan. Apapun masalah kita, mereka akan coba menyelesaikannya. Bahkan lebih hebat lagi dari kawan kita sendiri. Tapi rupanya ada udang di balik batu. Dia dah menyusun strategi 2 tahun, 3 tahun, tapi nanti sampai tahun ke-7, ke-8 barulah ia akan mengeluarkan umat Islam dari agama Islam. Itu kalau 10 tahun. Kalau 5 tahun begitu juga. Kalau 1 tahun begitu juga. Kalau 1 hari pun hanya dapat jumpa dengan kita 1 hari. Datang dia pagi hari ke sini, ke Pekanbaru ini, nanti petang mereka pulang, maka pagi hari akan berbaik-baik dengan kita. Apa kehendak kita akan dilayan. Tapi nanti sebelum pulang, dimasukkannya racun untuk mengeluarkan kita dari agama kita. Ini cara seperti ini mesti diwaspadai. Jangan tertipu. Hanya jumpa sekali saja, sudah mengatakan memang bagus, sudah confirm orang ni bagus ni, demi langit dan bumi orang ni memang bagus ini. Tidak. Ini orang yang tertipu dan terpedaya. Karena cara musuh pada hari ini, mungkin sesiapa yang menjadi wartawan tahu tentang cara ini, yaitu wartawan-wartawan itu dibawa ke negeri mereka selama berapa hari, selama 7 hari umpamanya. Maka wartawan itu akan dilayan
makan, minum, apa semua diberi, uang saku diberi, kemudian servisnya mobil transportasi dipersiapkan yang paling bagus, kemudian dikunjungi yang paling hebat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya wartawan nanti, oh memang negeri mereka baguslah, orangnya baiklah, nilainya, etikanya, moralnya memang baguslah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menjadi ragu terhadap agama kita sendiri. Sehingga ada yang mengatakan, oh nilai yang ada pada mereka itu lebih bagus dari nilai hidup kita lah. Nah, bermakna ini sudah termakan tipu muslihat musuh. Pandai sekali, sangat pandai. Maka berhati-hati, berwaspada. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada kekufuran. Itu harapan dari ahlul kitab yang dengki. Sudah kita terangkan sebelum ini, dengki maknanya tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat. Orang Yahudi dan orang-orang Kristen tak suka umat Islam itu dalam agama Islam, sebab mereka tahu dalam agama Islam akan mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Sebab dalam Islam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengikuti kehendak hawa nafsu. Mereka tahu ini keselamatan. Mereka dengki. Nah, kedengkian itu yang membawa mereka kepada melakukan cara-cara yang tercela, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi mereka memastikan kita keluar dari agama kita. Pandai. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wala tu'minu, dan janganlah kamu percaya illa liman tabi'a dinakum. Jadi sebahagian ahlul kitab itu menasihati sebagian yang lain, meskipun kamu telah menampakkan dirimu sebagai orang-orang beriman, maknanya berpura-pura beriman di permulaan siang, tapi jangan kamu percaya kepada orang beriman itu. Dinasihati pula. Nanti kalau kamu percaya kepada orang beriman itu, tak jadilah tipu muslihat kita ini. Lihat, kita ini kadang-kadang termakan juga tipu muslihat. Kononnya memberikan bantuan, bukan bantuan, itu adalah pancingan. Kalau terkena pancing tersebut, habis sudah. Seperti ikan. Tengok ikan, nampak makanan yang kita berikan kepada ikan, tapi rupanya kita memancing ikan tersebut. Akhirnya terkaitlah ikan yang tadi bebas di sungai, terkaitlah dia ke kail yang tajam itu. Kalau sudah terkait, terpancing, sudah tarik ke atas, tak ada lagi nilai. Dan ramai di antara umat Islam sudah terpancing dengan bantuan. Kononnya bantuan tersebut akan menyelamatkan dari kemiskinan. Mana ada orang yang miskin, mana ada orang yang keluar dari kemiskinan, mana ada negara yang keluar dari kemiskinan hasil dari bantuan musuh, tak ada. Sebut negara mana yang keluar dari kemiskinan karena bantuan hutang dari negara-negara musuh. Tak ada. Semakin miskin umat Islam karena mereka punya bank dunia. Dengan bank tersebut maka mereka memberikan bantuan-bantuan kepada negeri-negeri Islam yang bermasalah, kononnya karena kemiskinan. Tapi keluar negeri-negeri Islam itu dari kemiskinan mereka, bertambah miskin, hutang tak bisa dibayar, bunga pula tumbuh, akhirnya menjadi hutang lapuk, kemudian ikut campurlah mereka ke dalam urusan negara. Hilanglah kemerdekaan kita, sama seperti ikan yang terkena pancing. Ikan terkena pancing, kalau kerbau tusuk hidungnya, kemana pergi? Ikut saja. Bahkan yang seperti yang digambarkan oleh hadis Nabi, sampai ke lubang biawak pun ikut serta ke lubang biawak.
ikut serta, karena sudah termakan. Dan mereka hebat, mereka masuk ke organisasi-organisasi Islam yang berpengaruh, yang punya anggota ramai, mereka masuk. Ada yang bertahan, ada yang tak bertahan, karena bantuan banyak sekali. Mau apa? Mau gedung, ini gedung. Mau beasiswa, ini beasiswa. Kemudian diberi pula penghargaan-penghargaan yang bertaraf internasional. Siapa yang tak terpedaya? Hati-hati. Wala tu'minu, dan janganlah kamu percaya, kata sebahagian mereka, menasihati sebahagian yang lain, illa liman tabi'a dinakum, kecuali orang yang mengikuti agamamu. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya mereka itu dalam agama juga. Padahal sudah kita sebutkan, agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tak ada agama Yahudi, itu tidak ada. Agama Kristen itu tidak ada. Agama Hindu, agama Buddha, tak ada agama. Agama diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Agama itu maknanya jalan hidup. Jalan hidup itu mesti datang dari yang menciptakan manusia. Jalan hidup itu bukan yang dicipta atau yang dibuat oleh manusia. Manusia tak tahu baik buruk. Boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia buruk, boleh jadi yang dianggap buruk oleh manusia baik. Maka untuk menetapkan baik buruk dengan pasti mestilah yang menciptakan manusia, karena dialah yang maha mengetahui. Mesti Allah yang menetapkan baik dan buruk itu. Melalui apa? Melalui firman-firmannya, kitab-kitab sucinya yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, kitab-kitab sucinya itu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, diturunkan kepada para rasulnya. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang kita sebut itu semuanya beragama Islam. Jadi tak ada agama yang lain, tapi mereka menyebut juga kepercayaan mereka yang sesat itu sebagai agama, dengan mengatakan illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu percaya kecuali kepada siapa yang mengikuti agamamu. Jadi mereka menganggap kepercayaan mereka itu sebagai agama, padahal bukan agama. Maka segera dibantah oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, makna al-huda di sini maknanya adalah ad-din, agama. Karena perkataan al-huda itu banyak maknanya, bukan satu maknanya. Dalam kitab Al-Itqan diterangkan 17 maknanya, makna al-huda. Maka di sini ini maknanya adalah agama. Sesungguhnya agama yang sebenarnya adalah agama Allah, yaitu agama Islam. Tapi mereka menyebut juga kepercayaan mereka itu agama. Dan sebahagian dari orang yang telah terpedaya dari kalangan umat Islam mempercayai pula bahwasanya kepercayaan mereka itu adalah agama, sehingga mengatakan semua agama. Dari mana datang kata semua ini? Semua agama. Agama itu hanya satu. Dari mana datangnya kata semua? Ini hanya orang yang telah terpedaya saja yang mengatakan. Tak tahulah, mungkin ini kata orang Minang ini, sudah makan cilik barandang agak, sehingga apa yang dikatakan musuh betul saja, tak tahu lagi benar dan salahnya. Tahu cilik barandang? Tanyalah kepada orang-orang yang datang dari Sumatera Barat. Ayyuta ahadum mithla ma utitum. Jangan kamu percaya kepada orang yang diberikan kepadanya seperti apa yang diberikan kepadamu. Atau jangan kamu percaya kepada alasan
yang mereka bisa gunakan untuk mengalahkan alasanmu di sisi Tuhanmu. Mereka menasihati sesama mereka. Jangan kamu percaya. Maka dibantah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya karunia, biyadillah, di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Jangan risau kamu dengan kedengkian mereka wahai Muhammad. Ini makna ayat ini, tafsirannya atau penjelasannya. Jangan gelisah kamu dengan tipu hilah mereka itu, tipu muslihat mereka itu. Jangan kamu risau. Akankah orang-orang beriman itu kembali kepada kekufuran? Tidak. Akankah orang-orang yang telah memeluk Islam itu keluar dari Islam? Tidak. Kalau mereka betul-betul memeluk Islam dengan ilmu yang cukup. Apabila memang betul-betul mereka yakin akan kebenaran Islam, maka muslihat musuh itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena apabila Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, maka penyesatan dari siapapun tidak akan mendatangkan manfaat, tidak akan berhasil. Sudah kita terangkan ayatnya sebelum ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, kamu jaga dirimu, pelihara dirimu wahai orang-orang beriman, imanmu jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu kalau kamu telah mendapat petunjuk. Maka insya Allah kalau kita terus tambahkan ilmu, dengan ilmu itu kita menjadi yakin, kemudian kita fahami tentang agama Islam ini dengan benar, kemudian kita pegang teguh-teguh, kuat-kuat, maka bagaimanapun musuh menyesatkan tidak akan mungkin berhasil. Mereka pandai pada hari ini, mereka tulis buku, mereka cetak banyak, mereka sebarkan gratis. Mereka minta kita buat workshop, seminar, mereka yang membiayai. Dikasih pula kita uang lagi. Kita datang mengikuti itu, kita pula dikasih uang lagi. Dikasih tiket pulang pergi, diinapkan kita di hotel berbintang, dikasih pula piagam lagi, dikasih tas lagi, dikasih buku lagi. Mau tidak? Mau? Diundang kita ke Jakarta sana, diinapkan di hotel berbintang. Nah, kemudian nanti diberi pula buku gratis, tiket pulang pergi dibayarkan, kasih pula lagi uang saku. Mau? Maka berat untuk menjaga akidah ini. Maka biasanya orang yang tertipu terpedaya itu adalah orang yang melihat kepada dunia. Maka orang-orang miskin yang ingin menikmati dunia, mereka itu mudah sekali untuk ditipu daya. Maka ramai yang mereka sekolahkan itu adalah orang-orang miskin yang tak pernah menikmati dunia, maka mereka belikan. Tapi dipilihnya betul. Orang miskin ini ada potensi nih, anaknya pintar umpamanya, pandai berbicara, ini bisa ini. Nah, diberinya layanan. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan umat Islam dari umat Islam. Dan sekarang ini pula mereka sudah semakin senang, semakin mudah. Apa sebab? Sebab mereka sudah mengirim dari kalangan umat Islam itu sendiri untuk memporak-porandakan umat Islam. Jadi yang bercakap itu bukan lagi musuh. Yang bercakap itu sekarang adalah anak-anak umat Islam itu sendiri. Yaitu dari bangsa kita sendiri. Nah, akhirnya orang-orang yang memiliki bekal yang sedikit, tidak cukup, mereka menjadi terpedaya. Iyalah, ini kan
Anak pondok kita juga yang berbicara ini, karena tamatan pondok pesantren juga. Ini kan anak negeri kita juga yang berbicara nih. Mana pula mereka dengki kepada negeri sendiri. Lihat, pandai menipu. Maka mesti pula kita lebih pandai dari mereka sehingga tidak tertipu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui tipu daya mereka itu. Qul, katakanlah, innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ketika Allah menyebut al-fadla, karunia, itu adalah pemberian yang tinggi nilainya. Al-fadla itu biasanya pemberian yang istimewa. Nah, pemberian yang istimewa itu diberikan kepada orang yang istimewa. Kata al-fadla ini pernah digunakan oleh Nabi Sulaiman dahulu, yaitu ketika Nabi Sulaiman berkeinginan istana Ratu Balqis itu berpindah dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Balqis supaya Ratu Balqis dengan rakyatnya memeluk Islam. Ratu Balqis menguasai Yaman, Nabi Sulaiman menguasai Palestina. Kemudian Ratu Balqis pun bersedia untuk memeluk Islam dan meleburkan kerajaannya di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Maka Ratu Balqis dengan rakyatnya bergerak menuju Palestina. Nah, ketika bergerak menuju Palestina, Nabi Sulaiman ingin istana yang ditinggalkan oleh Ratu Balqis itu dipindahkan ke Palestina, sehingga ketika Ratu Balqis sampai ke Palestina, istana yang dia tinggalkan itu dia jumpai kembali. Tapi bagaimana memindahkan istana, memindahkan bangunan? Mungkin bangunan dipindahkan. Bangunan itu terpacak ke dalam bumi, mungkin dipindahkan. Tapi itulah dia keinginan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman minta kepada rakyatnya dari kalangan jin dan manusia. Qala ya ayyuhal malak ayyukum ya'tuni bi arshiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kamu ini yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis itu sebelum dia datang sampai sini? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah ifrit dari kalangan jin, aku bisa mendatangkan istana itu wahai Nabiullah Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Oh, hebat ifrit ini. Padahal ifrit ini kafir ini. Jin ifrit ini kafir, tapi dia punya kuasa hebat memindahkan bangunan. Tetapi qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, ayat berikutnya berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, yaitu lebih mampu lagi memindahkan lebih cepat dari jin ifrit. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan istana itu sebelum engkau membuka matamu. Tutup mata, buka, istana sudah ada di hadapan. Oh, lebih hebat. Punya ilmu dari Alkitab. Ilmu apa yang dia punya dari Alkitab? Kita kalau punya ilmu ini bisa juga kita pindahkan istana ke tempat kita ini. Ilmu tentang Allah yang maha berkuasa, yang apabila Allah berkehendak apa saja. Apabila Allah berkehendak apa saja. Allah katakan jadi, jadilah. Allah katakan pindah, pindahlah. Dan tak perlu waktu yang panjang, karena Allah yang berkehendak itu maha berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ilmu itu dipunyai oleh hamba Allah ini. Maka Nabi Sulaiman pun tutup mata, buka kembali. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika istana itu sudah ada di hadapan, tutup mata, buka, nampak istana di hadapan. Maka Nabi Sulaiman pun mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia. Kata karunia.
Ayat ini juga menggunakan kata karunia. Katakanlah sesungguhnya karunia di tangan Allah. Nabi Sulaiman pun mengatakan karunia. Sesungguhnya ini adalah karunia Rabbku, Tuhanku. Aashkur am akfur liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau tidak. Jadi kata karunia adalah pemberian yang istimewa. Tapi ingat, pemberian yang istimewa itu hanya diberikan kepada orang yang istimewa. Nabi Sulaiman istimewa. Nabi Sulaiman senantiasa bertasbih dan senantiasa mengingat Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, tak pernah lupa bersyukur. Maka Allah tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Akhirnya Allah berikan pemberian yang istimewa. Nah, kalau kita terus jaga akidah, jaga akidah, jaga akidah dengan tambah ilmu, tambah ilmu, tambah yakin, kemudian menjadi berhati-hati dan berwaspada. Oh, ini istimewa ini hambaku ini. Setiap malam mengaji, jauh-jauh datang, tapi terus istiqamah mengaji tafsir Al-Quran. Oh, ini istimewa hambaku ini. Maka kalau ada musuhnya untuk mengeluarkannya dari agama, aku tidak akan relakan. Aku akan lindungi, aku akan pelihara, akan kuberikan karunia kepadanya. Dia adalah di antara orang yang ku kehendaki untuk kuberikan karunia kepadanya. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'. Allah itu maha luas. Luas pemberiannya. Dengan pemberiannya yang luas itu, terjagalah kita, terpeliharalah kita dari kedengkian musuh. Alim, maha mengetahui siapa di antara kita ni yang layak untuk diberi karunia tersebut. Siapa yang layak? Apabila karunia itu adalah yang istimewa, maka yang layak adalah yang istimewa. Tak pernah baca buku, tak pernah mengkaji makna Al-Quran, istimewa. Jangankan mengkaji, baca Quran pun tidak. Biasanya itulah yang dijadikan sasaran oleh musuh. Maka ada di antara mereka itu yang keluar dari agama Islam, tetapi mereka pun sebenarnya adalah tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, memiliki pengetahuan yang kuat dan memiliki keyakinan yang sempurna. Maka mereka tidak dilindungi dan dipelihara oleh Allah. Siapa yang patut dipersalahkan? Diri mereka sendiri hendaknya mempersalahkan diri mereka sendiri, karena mereka sendiri yang tidak menjaga diri mereka. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dikehendaki. Ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad yang mereka dengki. Mereka dengki segala pada Nabi Muhammad. Telah terterangkan sebelum ini mengapa mereka dengki pada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan karena Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab, sementara mereka dari Bani Israel. Mereka mengharapkan Nabi yang terakhir seperti yang diberitahukan kepada mereka itu adalah dari Bani Israel. Tapi rupanya Allah tetapkan kenabian itu kepada Nabi Muhammad dari kalangan bangsa Arab. Maka mereka dengki. Oh, dari bangsa Arab tak maulah kami mengakui Nabi Muhammad itu. Tapi sebenarnya itu alasan yang diada-adakan saja. Apa sebab? Sebab nabi-nabi mereka pun dari kalangan mereka pun tak mau memperakuinya. Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Zakaria mereka bunuh. Bahkan Nabi Musa sendiri pun ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa pergi menerima kitab suci, ditinggalkan oleh Nabi Musa. Mereka pun menyalahi perintah Nabi Musa, yaitu mereka membuat patung berupa anak lembu untuk mereka sembah. Jadi mereka sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang memang tak mau ikut Nabi, dari kalangan mana pun Nabi tersebut. Jadi kalau mereka beralasan, ini dari bangsa Arab, ini kami tak mau, itu hanyalah alasan yang diadakan. Memang tabiat mereka itu betul yang tak mau mengikuti Nabi. Kalau mereka dengki kepada Nabi Muhammad,
Kedengkian mereka itu tidak ada makna. Apa sebab? Kepada siapa Allah letakkan kenabian, itu adalah kehendak Allah. Allah khususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang besar. Karunia Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi Muhammad termasuk ulul azmi. Kemudian Nabi Muhammad penghulu sekalian Nabi, sekalian Rasul. Kemudian Allah berikan karunia yang besar itu kepada Nabi Muhammad, karena Allah memiliki karunia yang agung. Jadi dari sini nampaklah jelas, nampaklah terang siapa musuh kita yang sebenarnya, dan apa yang perlu kita buat sehingga kita tetap berada di atas kebenaran sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan perlindungan dan pemeliharaan sehingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri dan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.